Hai, welcome back di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Juli, dan hari ini hari Senin, jadi saya mau membahas saham-saham yang masuk ke dalam screenernya Wisdom and Invest. Tapi sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Nah, jadi ingat ya, saham yang dibahas di sini itu bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya disesuaikan kembali dengan trading style ataupun trading plan-nya masing-masing. Kita langsung mulai aja ke Telegram. Nah, jadi semua tools yang Wisdom and Invest ini hanya melalui Telegram ya. Dan saya mau share juga nanti setelah ini share dari hasil screener yang di minggu lalu nih. Saya setiap hari Senin biasanya kasih update-annya ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu nonton video YouTube ini jadi bisa tahu apa sih saham yang udah dibahas aja di sini. Nah, untuk tools yang saya pakai di sini, itu toolsnya bikinan Wisdom and Invest. Jadi hanya bisa didapatkan di Wisdom and Invest ya. Bisa didapatkan dengan dua cara nih. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan. Jadi menjadi membernya Wisdom and Invest. Nah, kalau itu full membership artinya mendapatkan full fasilitas ya. Jadi fasilitasnya kita itu ada screener, kita juga ada charting, automatic charting, dan kita juga ada grup untuk diskusi. Jadi kalau teman-teman mau mendiskusikan atau mau konsultasi portonya ataupun mau belajar apapun di sana itu juga bisa ya. Kita bisa diskusi bareng dan saling tanya jawab. Lalu kita juga ada stock pick. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengerti cara menggunakan dengan cara maksimal, kita juga menyediakan pilihan untuk boleh deh silakan ikutin dulu saham-saham yang udah disortir oleh tim dari Wisdom and Invest. Tapi tentunya kita berharap teman-teman bisa belajar sendiri secara mandiri ya. Itulah fungsinya teman-teman bergabung di Wisdom and Invest. Bisa memaksimalkan tools yang ada di sana supaya trading secara mandiri. Oke, lalu kita juga ada update market. Jadi biasanya setiap seminggu sekali kita ada share ya berupa PDF. Nah, itu ada stock pick-nya juga di dalam sana, jadi bisa teman-teman baca-baca di sana. Kalau yang kedua, bisa teman-teman dapetin toolsnya Wisdom and Invest ini secara gratis tentunya. Gampang banget, cuma kalau yang namanya gratis ini biasa agak terbatas ya, berbeda dengan yang full fasilitas. Nah, dengan caranya gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas aja. Ini bisa dapatkan secara 1 bulan secara gratis dan akan dilanjutin selama teman-teman aktif bertransaksi. Karena kalau nggak bertransaksi kan percuma ya, nggak pakai juga toolsnya gitu. Jadi kalau teman-teman aktif bertransaksi, ada minimum transaksinya, maka bisa didapatkan secara gratis terus-menerus. Bahkan kalau misalnya transaksinya cukup besar, teman-teman bisa mendapatkan yang full fasilitas gitu. Jadi udah setara dengan member ya, tapi didapatkan secara gratis dengan catatan aktif transaksinya. Nah, untuk detail lengkapnya itu bisa ditanyain ke admin. Nomor kontaknya udah saya share di bawah ya. Grup Telegramnya Wisdom and Invest juga ada di bawah tuh. Karena nanti semua aksesnya tools ini bisa lewat Telegram. Jadi lewat HP ataupun lewat laptop itu bisa diakses di mana aja, kapan aja. Nah, sekuritas yang rekanan sama kita itu ada 4, Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Ini dari Mega Capital Sekuritas ya. Linknya udah kita share juga di bawah. Itu yang menggunakan referralnya, tapi kalau teman-teman mau minta tolong untuk dipandu oleh adminnya itu juga boleh banget, tinggal kontak aja adminnya lalu tanya-tanya. Jadi supaya nggak salah pilih ya, karena yang membershipnya aja kita juga ada beberapa membership, ada yang ekonomis, ada yang full fasilitas. Jadi silakan ditanya aja, nggak jadi juga nggak apa-apa, jadi jangan khawatir. Buat yang mau ngobrol-ngobrol dulu atau mau tahu lebih detail, sebenarnya toolsnya tuh kayak apa aja sih? Nah, kita tuh ada kelas gratis, terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh ikutan. Dan ini acaranya rutin setiap hari Rabu jam 8 malam, juga Sabtu jam 4 sore. Nah, kadang-kadang suka berubah sih, karena timnya mungkin coachnya lagi berhalangan atau apa ya. Jadi pastikan teman-teman pantau terus Instagramnya Wisdom and Invest, itu jangan lupa di-follow, juga Telegramnya Wisdom and Invest. Jadi kita biasa suka ngasih linknya, di sini juga ada sih. Nah, tapi kalau mau yang lebih gampang, tinggal klik link aja,
biasa kita share-nya di Telegram ataupun di Instagram ya. Dan kita juga ada acara nih. Barangkali teman-teman ada yang mau buka rekening sekuritas. Nah, bisa pilih investasiku karena dia punya apa ya? Banyak banget manfaatnya. Jadi yang pertama teman-teman bisa dapatin tools kita secara gratis. Yang kedua bisa mendapatkan cashback berupa poin, berupa MPC poin yang nantinya bisa dibelanjakan lagi. Antara dibelanjakan lagi ke grupnya City Corps atau misalnya teman-teman mau diinvestasi lagi ke reksadana. Itu juga bisa, karena di aplikasinya investasiku itu udah bisa beli saham sekaligus beli reksadana. Jadi enak banget ya. Nah, bagi yang buka rekening investasiku dan top up, ini deposit ya maksudnya ya. Jadi deposit, tenang aja, ini depositnya itu bukan masuk ke kita, bukan juga masuk ke investasiku, tapi ini depositnya tentu RDN-nya teman-teman. Jadi jangan khawatir, ini benar-benar untuk teman-teman tradingkan kembali. Jadi bukan buat siapa-siapa ya. Dan kelas ini kita berikan secara gratis khusus teman-teman yang sudah buka rekening menggunakan referralnya Wisdom Hand Invest. Ini cukup top up deposit 5 juta di RDN-nya teman-teman, bukan di RDN siapa-siapa ya. Dan kita topiknya ini The Secret to Profit Consistent. Kelasnya ini materinya tentu teknikal dan NLP. Gitu. NLP itu apa? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, Neuro Language Programming kalau nggak salah. Nah, ini untuk melatih psikologisnya para trader karena si Poni ini memang dia khusus ya, dia ada master, ada sertifikasi master NLP. Jadi teman-teman bisa belajar langsung dengan Miss Poni. Acara komplitnya itu acara detailnya kalau nggak salah itu di tanggal 26 Agustus. Jadi ini acaranya offline ya di gedungnya Mega Sekuritas dari pagi sampai sore. Jadi acaranya full. Silakan teman-teman kalau mau tanya-tanya dulu itu boleh banget kontak adminnya. Ini nomor kontaknya ya, bisa hubungi lewat WA, bisa juga lewat Telegram ataupun di Instagram di DM aja. Dan ini daftar komennya kita punya ya, chatbot ini ada lebih dari 30 dan akan terus bertambah selama teman-teman request nih. Kita bisa bikinin sesuai dengan requestnya teman-teman. Ini juga ada screenernya lebih dari 20 dan ini real time. Real time dan bisa sampai time frame kecil sampai ke 1 menit. Jadi enak banget bisa teman-teman pakai untuk trading juga sehari-hari. Untuk fast trading juga bisa. Ini screener yang saya share hari ini. Screener ini biasanya bisa teman-teman request ya di Telegram. Jadi request masing-masing terserah, itu bisa diakses sendiri kalau udah punya aksesnya. Nah, ini screener WinPix Day. Apa sih screener ini? Untuk melihat chart win yang ada segitiga hijaunya. Jadi kalau misalnya dia statusnya buy, artinya dia muncul segitiga hijau. Tapi kita harus analisa juga ya, kita harus cek kembali chartnya, trennya tuh lagi apa sih? Kalau dia masih sideways, berarti kita tetap pakai strateginya sideways. Tapi kalau dia sudah statusnya hold, artinya dia udah di atas garis win line. Dan apalagi kalau ada yang baru muncul momentum, itu yang lebih menarik lagi. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan bahas saham-sahamnya. Saya juga akan share beberapa saham yang masuk di dalam screener ini ya. Ini saya sudah menjanjikan bahwa saya akan selalu update hasil porto saya. Ini di bulan Juli. Masih hijau, walaupun akhirnya totalnya itu kalau di rata-rata masih di bawah target saya ya. Kalau bulan-bulan kemarin tercapai target saya, tapi bulan ini agak berkurang sedikit gitu. Tapi it's okay, kita masih ada kesempatan di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini biar teman-teman belajar juga selalu mereview ya hasil tradingnya. Jadi jangan cuma asal-asal aja, kita harus bikin jurnal. Jurnal hasil trading kita tuh seperti apa sih gitu. Kalau ini yang bulan Juli, kemarin-kemarin ini sempat saya share juga dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli ya. Tapi waktu itu Julinya kan belum selesai nih. Nah, jadi saya udah screenshot yang sampai 31 Juli. Nah, ini hasilnya sih oke. Well, at least gunakan standarnya teman-teman. Jangan ikut-ikutan ataupun menggunakan standarnya orang lain. Karena yang tahu kemampuan kita sendiri itu masing-masing ya.
Trading style-nya juga masing-masing, rezeki juga masing-masing. Yang saya dapatkan belum tentu lebih besar daripada rezekinya teman-teman. Barangkali teman-teman rezekinya lebih bagus dan cuannya bisa lebih besar. Betul. Nah, ini saya catetin jurnal saya dari yang tanggal 10 Juli, 17 Juli, 24 Juli, dan 31 Juli. Nah, minggu ini sih agak lumayan ya, lumayan bagus dengan strateginya buy on weakness. Nah, jadi nanti saya akan share menggunakan strateginya buy on weakness lagi. Ini closing price, ini harga saham, ini bow itu angka buy on weakness-nya, highest kurang 1 tick, karena asumsinya harga tertinggi kemungkinan tidak bisa didapat, nggak bisa dijual ya. Jadi kita kalau misalnya haki langsung hajar kiri. Itu jadi highest kurang 1 tick. Nah, GJTL ini saya cancel plan karena begitu open market dia gap down dan ARB, jadi cancel. Saya nggak suka saham-saham yang begitu open dia langsung gap down, apalagi endingnya dia ARB. Itu berarti udah nggak oke. Itu bisa kita cek juga sebetulnya di bot, seberapa besar sih tekanan jualnya. Nah, itu kita bisa ngelihat. Kalau dia tekanan jualnya besar, maka ya kita hindari ya. Kita jangan nampungin yang lagi dibuang orang-orang. And then ada beberapa yang tidak kena area bow, jadi wins, harum. Padahal si wins ini lumayan ya, dia closingnya itu lumayan tuh. Kalau misalnya dapat bisa di 12, nggak di 12 deh, karena dia nggak nyampe ke area bow-nya ya. Coba teman-teman lihat closing hari ini berapa. Setauku lumayan closingannya. And then era juga nggak dapet. Tapi kalau dapet, lumayan juga. Masih hijau sih. Nanti kita bahas lagi karena masuk lagi ke dalam watchlist. Juga ASI ini juga nggak masuk ke dalam area bow. Tidak kena area bow. Jadi saya coret ya, saya abu-abuin. Ini saya jumlahnya menggunakan langsung summary aja. Ini juga kosong tuh. Yang ini langsung summary. Saya summary-nya yang tidak kena area bow itu tidak saya masukin ke dalam. Nah, jadi ini lumayan 20%. Seandainya pun kita position size-nya nggak dapat semuanya, artinya ya taruhlah misalnya 5% ataupun paling kecil lah, bisa nggak sih kita ngedapetin 1% setiap minggu? Atau lebih kecil lagi deh, 1% setiap bulan, sehingga kalau 1 tahun itu 12%. Itu udah di atas rata-rata IHSG ya, udah di atas IHSG gitu. Sehingga itu nggak gagal kok, itu juga udah oke. Nah, jadi saya ingin ini ya, meyakinkan teman-teman bahwa ini memang bisa. Yang penting teman-teman harus rajin latihan. Percaya nggak percaya, dari screener yang sekian banyak tadi itu, saya ngecekin semua chartnya. Jadi kalau saya aja bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Kejarlah, nggak usah sampai yang muluk-muluk ya, nggak usah 20%, nggak usah berapa ratus persen setahun, itu nggak usah. Kita ambil yang paling kecil aja, yaitu 1% sebulan, sehingga menjadi 12% setahun. Saya yakin teman-teman bisa, selama latihan konsisten. Konsisten latihan ya. Oke. Kita akan mulai bahas nih sahamnya. Yang pertama itu adalah, ini tadi udah sempat saya ini ya, udah saya requestin. Pertama kita bahas IHSG-nya dulu deh, biar teman-teman tahu kira-kira mau kemana sih IHSG kita. Karena kalau di saat IHSG kita lagi sideways aja kita survive, apalagi ketika marketnya lagi bullish, tentu kita bisa maksimal di sana. Jadi inilah sebenarnya kesempatan untuk teman-teman belajar. Kenapa? Karena nanti kan nggak mungkin dong IHSG kita sideways terus, nggak mungkin sideways terus-menerus. Pasti nanti entah itu kapan 2024 atau 2025 pasti akan uptrend kembali. Sehingga inilah momennya kita belajar se, eh, se semaksimal mungkin ya saatnya untuk belajar. IHSG kita cukup menarik, cukup bagus, dia masih bertahan di atas MA 200. Selama bertahan di sini masih berpeluang untuk menguji kembali resist 6959 bahkan 6987. Nah, momentumnya sih memang masih melemah, tapi selama dia bertahan di support ini masih oke ya, masih bagus banget. Kita ke saham yang pertama, jadi saya bikin list hari ini nggak banyak, hanya 10. Yang pertama Avia, ini tadi saya udah requestin semua nih, nanti akan saya bahas beberapa kalau misalnya keburu ya. Yang pertama itu Avia, jadi saya akan bahas dulu saham-saham yang masuk watchlist saya. Yang pertama Avia, ini menarik kenapa? Pertama karena momentumnya membaik. Dan dia ada
dari segi trennya juga membaik dan dia breakout ya dari tren yang menurun ini. Makanya ini menjadi pilihan saya. Dengan strateginya tetap sama, buy on weakness, karena dia momentumnya itu masih merah. Buy on weakness areanya 610 sampai 625. Kenapa 610? 610 itu low hari ini. Jadi bisa aja dia selama momentum masih merah, bisa aja dia mau sideways dulu, maka kita sebaiknya buy on weakness 610 sampai 625. 625 ini support yang ada di sini tuh. Ya, jadi bisa teman-teman jangan lupa atur money manajemennya. Jadi belinya tuh jangan all in, tapi dicicil, bikin beberapa antrian sampai ke 610. Yang kedua itu ENRG. Oh, tadi belum resist ya. Dengan resistnya itu tentunya dia akan menguji kembali high hari ini 640, 650 sampai MA 200 yaitu 670. Itu area-areanya. Supportnya tadi udah dan kita lanjut kedua yaitu energi. ENRG hari ini breakout momentum bagus, breakoutnya juga dengan volume yang menarik. Nah, ini buy on weakness aja, VWAP hari ini tuh 250. Jadi minimal di VWAP lah sebenarnya. Tapi ini saya bikin areanya di support, karena supportnya 242 sampai garis win line 230. Ini saya ambil di pertengahan aja, jadi 240 sampai 246. Atau 248, itu boleh teman-teman atur ya. Sebenarnya sampai ke area VWAP hari ini juga masih menarik. 246 itu saya pakai di sini nih supportnya 246 sampai 242 240 sebelah sini. Nah, jadi itu merupakan area untuk buy on weakness. Dengan resistnya 260, MA 200 264 sampai 272. Selanjutnya setelah ENRG, ARCI. Kenapa ARCI menarik? Yang pertama dia bikin higher high, volumenya juga meningkat dan momentumnya juga meningkat. Karena ini agak high risk, sebaiknya teman-teman disiplin ya, jangan lupa pasang stop loss atau trailing stopnya. Saya gunakan low hari ini yaitu 386 menjadi batas untuk buy on weakness-nya sampai 402. 402 itu tuh yang di sebelah sini nih, kalau nggak salah sebelah sini. Dan VWAP-nya juga. Jadi saya pakai area itu menjadi area buy on weakness. Mudah-mudahan dia ada pullback dulu ya. Habis itu baru lanjut kembali. Biasanya VWAP ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu. VWAP itu singkatan dari volume weighted average price atau harga rata-rata. Kecenderungannya biasanya harga akan bolak-balik di area itu. Sehingga kita bisa gunakan sebagai area untuk buy on weakness. Kita lanjut ya. Setelah ARCI, BGTG. BGTG ini cukup menarik juga. Dia tertahan ya di support 83. Karena itu buy on weakness-nya itu di area 83 sampai 85. Yaitu ada garis win line-nya juga. Dengan peluangnya ke resist 92, 97 sampai ke 102. Tapi jangan muluk-muluk lah. Area 97 sebenarnya juga udah bagus banget. 92, 97 itu udah bagus banget. Oke, jadi BGTG ini cukup menarik. Jangan lupa harus disiplin juga karena ini termasuk saham yang agak high risk. Kita lanjut selanjutnya yaitu BRMS. BRMS, coba win-win. Ini hak-hakinya sebentar ya, saya lupa nih. Win BRMS. Yang ini BGTG lagi. Ini dia BRMS-nya. Nah, BRMS ini memang sih momentumnya melemah ya, belum muncul lagi momentum, tapi menarik selama dia bertahan di atas garis MA 200 ini. Maka itu menjadi area buy on weakness juga, yaitu 165. Sampai tentunya area sini masih cukup menarik ya. Di low-nya yaitu 171. Nah, itu boleh teman-teman jangan lupa atur money manajemennya, batasnya di 165 kalau 164 kalau misalnya 164-nya breakdown, dia closing di bawah sana jadinya tidak oke, jangan lupa untuk exit. Kenapa ini menarik? Karena dia ada foreign flow-nya nih dan masih cukup menarik selama dia ingat ya di atas dia bergerak di dalam tren yang hijau itu. Kalau dia breakdown jadi tidak oke.
Yang selanjutnya ASII. ASII ini juga masih menarik. Ini ada di Senin yang lalu, tapi nggak masuk ke area buy on weakness-nya. Mudah-mudahan dia konsolidasi, kalau yang sehat itu sekitar 5 candle, maksimal 10 candle. Jadi kita lihat ya, buy on weakness-nya 6.700, dia ada gap di 6625. Nah, jadi kalau mau spek buy itu 6.700, 6.725, yaitu ada garis win line di sini. Selama dia di atas garis win line, dia masih menarik nih. Mudah-mudahan dia bisa breakout 6.900. Dengan resist selanjutnya 7.25 sampai 7.400. Apalagi kalau dia break ini ya, jadi di weekly itu dia masih ada trend, resist trend. Nah, dia kalau break itu menarik banget. Mudah-mudahan lanjutnya lumayan kencang. Selanjutnya, setelah ASII ada ERA. Kenapa ERA menarik? Pertama, dia masih membentuk higher high. Ini low kemarin inside bar ya, candle kemarin. Dia masih di atas garis win line, momentumnya masih menguat, volume juga masih oke. Hari ini dia closing high. Closing high jadi cukup menarik. Dengan supportnya, nih kalau teman-teman mau buy on weakness di 525 ya, sebetulnya sampai ke area 505 ini masih menarik karena di atas garis win line. Atau bahkan di dalam tren hijau ini juga masih menarik. Tapi mudah-mudahan dia nggak perlu terkoreksi ke bawah itu. Selama dia bertahan di atas 520, ini low hari ini ya. Selama dia bertahan di atas 520, artinya dia strong up. Jadi kita berharap mudah-mudahan dia bisa ke resist yang ini 560 sampai 590. Oke, momentumnya masih bagus, tuh masih bagus. Jadi ingat buy on weakness aja. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu INKP. Nah, INKP sebenarnya udah dibahas juga kalau nggak salah ya di minggu lalu nih. Coba kita lihat INKP-nya tuh. Kalau yang udah floating maka mau di hold itu masih boleh banget untuk INKP-nya. Momentumnya masih menguat, dia berhasil closing high ya. Kalau kemarin di sini dia nggak mampu closing high, di sini dia akhirnya mampu untuk closing high. Dengan supportnya 9.400 sampai 9125. Nah, jadi teman-teman buy on weakness aja di area-area situ. Kita lanjut, ini momentumnya masih oke. Hari ini candlenya cukup oke dengan volume juga di atas rata-rata. Jadi mudah-mudahan lanjut. Ini harga pulpnya juga masih oke ya. Setahu saya dia lagi bergerak naik. Meskipun turun, tapi sebenarnya dia lagi bikin tren naik nih. Nah, mudah-mudahan dia bikin tren naik terus, perlahan tapi pasti. Oke, INKP, lalu NISP. NISP. NISP sebetulnya momentumnya sih masih titik pink ya, artinya berpotensi sideway. Area sideway potensinya segini, makanya saya strateginya juga buy on weakness di 12.30 sampai 1190. Jadi di support di sini nih. Nah, di area situ ya untuk buy on weakness-nya. 12.30 itu garis win line. Jadi kita spek buy di area sana, jangan lupa atur money management. Nah, oke, dengan target resist tentu ke sini ya 13.20 karena dia masih titik pink, artinya potensinya dia akan sideway aja. Jadi kalau di area 13.20 jangan pas-pas ya. Takutnya nanti nggak nyampe ke sana. Di area 1.300 sampai 13.20 ini teman-teman harus pantau, kalau dia udah nggak kuat lagi maka boleh taking profit. Jadi hanya untuk fast trading dulu sebelum, kecuali dia mampu breakout. Kalau dia mampu breakout lagi, maka tinggal di hold aja. Oke. Selanjutnya setelah NISP ada Tekim. Ini kurang lebih sama sih ya sama INKP. Jadi kalau teman-teman mau pilih itu silahkan pilih salah satunya. Cuma setahu saya mereka tuh earning apa? Mereka produksinya tuh agak berbeda dikit. INKP itu lebih variasi. Tekim itu kalau nggak salah lebih banyak di pulpnya justru. Sehingga si Tekim ini lebih sensitif ke harga komoditasnya nih. Kalau mau pilih itu bebas ya teman-teman, mau INKP atau Tekim, karena si Tekimnya tadi malah larinya lebih kenceng daripada INKP. Hari ini candle bullish, volumenya cukup besar, momentumnya mulai meningkat kembali, dia bahkan kembali ke atas MA200. Ini MA200-nya. Dengan supportnya 6850 ya, makanya buy on weakness di 6.700 sampai 6850. 6.700 itu garis win line.
Tuh. Jadi enak banget menggunakan chartnya Wisdom and Invest, itu udah ada komplit. Ada momentumnya, jadi nggak usah ribet-ribet ya. Kita kalau bingung, aduh ini apaan sih, apa sih itu indikator MACD, stokastik, dan sebagainya. Udah cukup lihat momentumnya aja deh. Kalau momentumnya warna biru Ben-Hur dan semakin meningkat, itu yang oke ya. Seperti di sebelah sini, seperti di sebelah sini, momentumnya menguat, maka menjadi sinyal untuk entry. Tentunya buy on weakness. Dan kalau momentumnya berupa titik pink, maka berpotensi untuk sideways. Maka kita harus tentuin ya, kira-kira dia akan bergerak sideways-nya tuh di area mana sih? Support-supportnya tuh di mana? Nah, kalau dia momentumnya merah, ini artinya tidak oke ya, tidak oke. Sehingga kita bisa hindari saham-saham yang baru mulai muncul momentum merah pertama. Kita hindari, kita fokus cari saham-saham dengan momentum minimal tuh merah tua. Merah tua itu kalau semakin mengecil dia bisa untuk apa namanya bottom fishing. Nah makanya tadi kan kayak si Avia itu kan strategi sebetulnya bottom fishing. Dan beberapa saham lain nanti akan saya share juga ya. Tapi untuk watchlist yang saya kasih, jadi dari sekian banyak saham, saya kasih 10. Yang tadi udah saya sebut dari Avia, Energi, Arci, BGTG, BRMS, ASI, ERA, INKP, NISP, dan Tekim. Nah, saya akan share lagi beberapa. Ya, tadi saya ulang kembali nih, dia dari BBRI ya. Mungkin karena waktunya terbatas, mungkin nggak bisa semua dibahas. Jadi saya akan kasih lihat lagi beberapa yang lain. Kita dari BBRI. Nah, BBRI sebenarnya masih cukup menarik. Dia masih sideways, cuma karena pergerakannya agak lambat, jadi saya nggak masukin ke daftar list ini. Kalau teman-teman mau BBRI, ini masih menarik selama dia di atas support trend ini. Tuh, dia masih bergerak dalam channel yang hijau itu kan, itu channel uptrend. Sehingga selama dia bertahan di support trendnya, yaitu 25 kita buletin ya, karena dia fraksi 25. Ini angkanya tuh generate langsung by system, jadi kita harus buletin sendiri. 5525 selama dia di atas support itu masih menarik. Resist 5750, mudah-mudahan dia bisa all time high lagi seperti si BMRI. Jadi ini masih oke ya untuk BBRI. BGTG tadi sudah dibahas, BRMS juga sudah dibahas. Cepin, Cepin kita lihat dia ada areanya tuh. Jadi gampang ya kalau ada si chart ini, dia tuh udah menentukan trading range-nya sehingga kita bisa lihat oh supportnya di sana, resistnya di sana. Kalau kita mau spek buy boleh karena momentumnya udah berubah menjadi merah tua dengan supportnya di sebelah sini yang bisa kita gunakan 4890, kita gunakan area itu untuk buy on weakness. Resistnya di 5300, 5300. 5250 sampai 5300 ya, itu area resistnya. Jadi kalau dia masih bergerak di dalam area itu, kita buy on support, sell on resist. Segitiga hijau, segitiga merah, ataupun misalnya menggunakan chart GD, titik hijau, titik merah kita abaikan dulu. Yang namanya sideways, kita gunakan strategi sideways. Kalau breakdown, maka exit. Kalau breakout, maka buy on breakout. As simple as that ya. Jadi enak banget menggunakan chart ini, kita bisa menganalisa secara cepat. Makanya saya analisa atau screening itu lebih cepat lagi. Karena tinggal request, semuanya di request. Habis itu saya tinggal next. Lihat aja gambarnya, momentumnya seperti apa, supportnya di berapa, udah cukup jelas. Ya, gampang banget sebenarnya. Cepro, ini saya skip. Pertama, dia tidak liquid. Ini kelihatan ya, di sini ada total transaksinya, likuiditasnya, momentumnya juga nothing special. Dia juga saham 50-an, makanya biasanya saya hindari. Kalau udah ada tren bagus, maka oke. Harum ini masih menarik selama di atas 1560 ya, yaitu support trendnya. Kalau dia breakdown, jadinya tidak menarik. Kita lanjut MGRO, saya nggak suka sih, karena candlenya seperti itu ya. Pergerakan harganya saya nggak suka. Saya akan pilih yang mudah dianalisa, yang pergerakannya chartnya itu menarik, yang cantik. MITI high risk dan dia udah mulai volatil, momentum mulai melemah sehingga saya skip si MITI-nya ini. SMSM juga karena candlenya banyak jarum-jarum, saya skip. WIM masih menarik, cuma kalau mau entry kan sebetulnya udah high risk banget ya.
WIM ini masih bagus selama dia di atas 16.55 karena itu adalah support trendnya. Selama di atas itu dia masih menarik, masih bagus banget, dia strong up ya. Dia all time high. Jadi the sky is the limit. Yang mau spek buy sebenarnya boleh-boleh banget di area support trendnya. Kalau breakdown maka tinggal exit. WIRG juga cukup menarik karena momentumnya mulai membaik ya, menjadi merah tua dan semakin mengecil. Dengan supportnya tentu 127, 133 itu area supportnya. Resist di 142 dan MA 200 163. Tapi nggak masuk ke dalam list ya, karena kalau semuanya mau dimasukin jadinya kebanyakan banget. Kita pilih aja the best of the best. Maka dari itu saya bilang, barangkali teman-teman rezekinya lebih besar, dan dari saham-saham yang kita bahas ini, teman-teman barangkali memilih, ini aja deh, karena saya sering cuan di sana, maka silakan ya pilih saham yang itu. Nggak harus ikutin watchlist saya. Tapi kalau teman-teman tertarik, maka bisa nggak usah beli juga nggak apa-apa. Dicatat aja dulu, dipraktekkan dulu. Oh, ternyata seperti ini stylenya, trading sistemnya seperti ini, bisa diikutin dan teman-teman bisa cuan, maka silahkan ya. Atau bahkan di-upgrade trading stylenya lebih baik lagi daripada saya. Mudah-mudahan seperti itu. Untuk Aceh saya kurang suka karena dia mulai bergerak secara volatil ya. Nggak ada, saya lebih suka cari yang pola-polanya itu mudah mudah ditebak. Kalau ini udah mulai dia jebol support, dia naik lagi ke atas support, dia jebol lagi ke bawah support, naik lagi ke atas support, biasanya itu saya hindari. And then Aman, si Aman ini agak high risk sebenarnya ya. Memang momentumnya sih udah mulai menarik. Kalau mau silahkan, tapi ini tidak menjadi tidak di dalam watchlist saya. APLN ini juga cukup menarik. Momentumnya sih nggak ada, tapi dia mantul ya dari support yang di sini. Dia lagi menguji resist. Kalau mau paling buy on weakness. Tentunya di area support yang di sini 150 sampai 153. Kita lanjut ke Avia, tadi sudah dibahas. BBCA juga masih menarik selama dia bertahan di atas 9.000 ya. Di sini ada support 9.000, dia lagi sideways karena momentumnya berupa titik pink. Sehingga strateginya juga strategi sideways. Dan ini untuk long termnya sih menurut saya masih oke ya untuk invest. Big Bang masih oke. BBTN momentumnya masih memerah sehingga saya skip. Kita lanjut, BJTM juga karena pergerakannya sangat lemot sekali. Apa ya lemot ya? Jadi dia naik satu tik, turun satu tik. Biasanya itu saya juga skip. Breeze ini juga menarik karena momentumnya ada perbaikan. Hari ini candle-nya juga candle bagus ya, di atas rata-rata juga volumenya. Maka bisa buy on weakness. Untuk si Breeze ini gunakan support yang di sebelah sini aja nih, 15.80 ya, 15.90. Di area situ buy on weakness aja. Kita lanjut Buka juga cukup menarik. Dengan supportnya tentu 2220 ya. Selama dia bertahan di atas itu masih menarik, atau bahkan selama bertahan di support yang ini nih. Ini berapa ya supportnya? Silakan teman-teman cek ya, harga low terdekat terakhir. Area 210 seharusnya nih, 210 atau 214. Coba teman-teman cek di area support-support situ ya, buy on weakness aja. And then DRMA ini all time high. Sayangnya di sini sebenarnya ada pelemahan tren momentum. Apakah dia akan terkoreksi atau dia akan gerak dulu? Itu bisa aja sih, tergantung market makernya. Dengan supportnya kita pakai yang ini ya, low hari ini 1530 dan 1480, 1410 itu area supportnya. Selama di atas itu sih masih oke sih, masih bisa kita tradingin, tektokan tentunya. Ini juga all time high, jadi the sky is the limit ya. Energi ini tadi sudah dibahas, euro sahamnya kemarin-kemarin itu kayak saham repo, jadi saya skip karena volumenya itu rata tuh kayak sisir ya. Jadi kita skip aja, kita cari yang enak untuk dianalisa dan pola-polanya bisa kita baca. Untuk JTPE ini juga saya skip karena momentumnya merah ya, liar banget juga. Untuk KIJA momentum juga merah, makanya saya skip dulu. NISP sudah dibahas, PNIN, sebetulnya grup Panin tadi PNBN yang jalan ya. Biasanya kalau dari satu grup ada yang jalan, saya akan fokusnya ke sana. Jadi kalau PNBN maka ke PNBN aja.
Sayangnya PNBN-nya sudah cukup tinggi. Nah, PNLF-nya juga menarik. 290 ya supportnya. Cuma harus tahu nih grup panin ini keseringannya adalah dia suka jebol support, habis itu breakout, false breakout, balik lagi ke support, jebolin supportnya, habis itu balik lagi ke naik ke atas support lagi. Sehingga ini harus tahu nih pergerakannya. Kalau teman-teman nggak terbiasa dan terkejut-kejut dengan stylenya si panin ini, mendingan ganti aja saham yang lain ya. Saham lain-lain masih banyak banget. Paywon momentumnya sideway dan area sideway-nya sih saya kurang tertarik, tapi kalau teman-teman mau, it's okay. Dengan support 474 dan MA 200-nya di 464. Resist 494 sampai di 505 ya. Fraksinya udah berubah tuh. Oke, Ricci volumenya mulai terlihat aneh nih. Entah dia ada repo atau apa ya, saya nggak tahu juga. Jadi, karena candle-candlenya tidak begitu menarik, jadi saya skip aja. Sido ini menarik karena momentumnya sudah mulai melemah. Iya, momentumnya sudah mulai membaik maksud saya. Karena momentumnya menjadi merah tua ya. Dengan supportnya kita gunakan support yang di sini nih, 600 ya. Di area 600, resist 660 sampai 700, yaitu resist trend dari channel yang warna magenta itu. Jadi di area sana, kalau mau spek buy boleh aja silakan, tapi ingat karena momentumnya masih merah, jadi hanya untuk fast trading aja ya, atau pilih saham lain aja yang lebih menarik, karena saham yang lain masih banyak yang lebih menarik. Untuk silo, ini sideway di area 1850 sampai 2010. Jadi kalau mau trading bisa tektokin aja di sana. Ini lagi on resist ya. Kalau dia breakout dengan volume yang cukup besar baru menarik. Jadi bisa strategi buy on breakout. Tapi kalau enggak, mendingan kita spek buy-nya di area support. Oke. TCPI ini karena volumenya juga kayak sisir, biasanya saya skip, saya cari saham lain yang lebih menarik. Tekim kita udah bahas, TPMA ini masih menarik juga, cuma sering bikin jarum ya. Sering bikin jarum, ini juga jadi jarum. Kalau mau buy on weakness mah boleh-boleh aja, support 510 atau 515 tuh. 510 sampai 515 itu low hari ini yang sekaligus merupakan support trennya. Selama dia di atas itu masih menarik. ABMM ini udah pernah masuk kalau nggak salah di hari apa ya, aduh saya lupa. ABMM ini masih menarik karena momentumnya sih masih ada ya, dan dia masih bergerak dalam channel up. Selama dia bertahan di 3.600, 3610 lah. 3.600 sampai 3610 ya, ini masih menarik. Kalau dia breakdown artinya patah trennya. Kayak di sebelah sini dia patah tren, maka hindari dulu. Jadi ABMM ini masih oke ya selama di dalam tren. ADMR belum ada momentum sehingga masih berpotensi sideway, jadi berpotensi balik ke support yang ini nih. Jadi kalau mau spek buy-nya di support itu. Sehingga kalau breakdown kita cut loss-nya atau stop loss-nya itu lebih resikonya lebih kecil. Antam juga pergerakannya agak terbatas ya, momentum juga belum ada, volume juga biasa aja, makanya saya skip. Kita pilih yang lain. APIC ini menarik sebenarnya, tapi saya nggak tahu ini saham apa sebenarnya ya. IDX Finance berpeluang bikin double bottom dengan supportnya tentu di sebelah sini, garis win line-nya 1090 sampai support 1075 di area sana. Barangkali dia mau bikin double bottom atau triple bottom itu bisa juga. Maka buy on weakness aja. Oke. Archie ini tadi kayaknya udah kita bahas ya. And ASA ini karena udah tinggi banget, volumenya juga datar-datar aja, maka kita skip aja. Tapi kalau teman-teman tertarik, maka supportnya 122. Selama di atas 122 ini masih menarik. ASII tadi kita udah bahas, ASPI masih menarik selama di atas 30, berapa nih fraksinya? Masih 5 ya, 305. Dengan momentumnya sebetulnya agak melemah ya, tapi selama dia di atas 305, dia masih menarik. Oke. Auto, and this is the last one ya, karena waktunya terbatas. Kalau mau dibahas semua tentunya nggak cukup, nanti teman-teman bisa tidur lagi dengernya kayak saya lagi ngedongeng. Si auto ini bagus, dia momentumnya sih masih menguat. Yang punya dari bawah maka tinggal pasang trailing stop aja ya. Ini
tinggal follow the trend aja. Lihat aja nih, masih bagus banget dengan support trend 2855. Ini buletin ya, berarti fraksi 10 nih, 2850. Ini masih bagus selama dia di atas support trendnya. Ini masih oke. Tinggal follow the trend aja. Yang mau spek buy sebetulnya udah cukup high risk, tapi selama dia di atas 30-70 ini masih menarik. Jadi kalau mau spek buy boleh buy on weakness di area garis win line atau di support 3170. Itu boleh-boleh aja. Oke. Kira-kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman bisa cuan. Yang dapat cuan ini silahkan komen di bawah supaya teman-teman yang lain juga semangat gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyain, silahkan drop di komen di bawah. Nanti saya akan balas. Tapi I'm so sorry ya kalau yang di YouTube mungkin agak slow respon ya. Saya banyak terima ucapan terima kasih dan saya thank you juga buat teman-teman yang sudah setia menonton di sini. Saya berdoa semoga teman-teman bisa cuan dan selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya. Bye-bye.